Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Arifin Ma'ruf. Dan saya Alfiansi Samsuladi Prasetya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan unsur-unsur kalimat. Selamat menyaksikan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kalimat atau fungsi sintaksis. Kalimat adalah konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas 2, 3, atau 4 unsur. Kedudukan setiap unsur dalam kalimat berbeda-beda. Ada kalimat seperti ibu pergi ke pasar, yang salah satu unsurnya dapat dihilangkan, tetapi tetap menghasilkan konstruksi yang berupa kalimat, seperti ibu pergi. Kalimat tersebut tidak dapat dihilangkan. Jika bagian itu dihilangkan, kalimat itu menjadi tidak tepat. Hubungan kalimat dengan bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut konstituen kalimat yang bersifat hierarkis. Saya akan mempresentasikan yaitu dari objek kajian satuan sintaksis. Objek dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fransa. Fransa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim. Juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Contohnya, satuan ayam hitam saya. Itu adalah salah satu contoh dari fransa karena tidak ada keterlibatan predikat di dalamnya. Dan yang kedua adalah klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikat. Contohnya, pisang digoreng, rumah itu besar. Dan yang ketiga adalah kalimat. Kalimat adalah suatu ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran atau perasaan yang utuh. Contohnya adalah ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Yang selanjutnya ada analisis sintaksis. Analisis sintaksis berarti mengidentifikasikan unsur-unsur yang membentuk suatu bahasa dalam konteks kalimat. Hal ini merupakan peran utama dari kajian sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kalimat. Fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Adapun sinonim dari sintaksis antara lain yang pertama adalah subjek. Kata lain dari subjek adalah poin, pokok, tema, tajuk atau topik. Dan yang kedua ada predikat. Yang kata lain julukan, label, nama atau sebutan. Dan yang ketiga ada objek. Yang berkata lain bahan, wujud, incaran atau tujuan. Dan yang keempat ada pelengkap. Yang berkata lain aksesoris, bumbu atau embel-embel. Dan yang kelima ada keterangan. Yang berkata lain bukti, fakta atau informasi. Yang tadi disebutkan oleh Mas Alfian, di sini saya akan membahas yang pertama, subjek. Subjek adalah salah satu bagian dalam klausa ataupun kalimat yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Atau, dengan kata lain, subjek adalah seseorang yang melakukan aktivitas atau kegiatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, subjek memiliki nama lain, yaitu pokok kalimat. Subjek juga dapat dikatakan sebagai unsur utama kalimat dan dapat menentukan kejelasan makna sebuah kalimat. Dan yang kedua adalah predikat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, predikat merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Mudahnya, predikat menyatakan suatu aktivitas, biasanya berupa kata kerja yang dilakukan oleh subjek kepada objek. Selanjutnya, yang ketiga adalah objek. Seperti yang sudah umum diketahui, objek mudahnya adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Fungsi objek ialah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif
pengisi predikat dalam kalimat aktif. Objek dapat dengan mudah dikenali dengan melihat verba transitif pengisi predikat yang mendahulinya. Dan yang keempat, ada pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, atau melengkapi struktur kalimat. Pelengkap terkadang bentuknya mirip dengan objek karena sama-sama diisi oleh nomina atau frasa nominal. Keduanya juga berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat. Selanjutnya, yang kelima ada keterangan. Keterangan adalah kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat dalam kalimat. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letak di dalam kalimat. Kehadiran keterangan pada umumnya bersifat manasuka dan biasanya berupa frasa nomina, frasa preposisi, atau frasa adverbia. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Alfiansyah Samsul Hadi Prasetyo. Dan saya Eka Arifin Ma'ruf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.